Materinya Teh Aida sama Bu Eti. Ya, Bu Eti. Boleh, Teh Aida. Oke. Tadi kan Aida sama Bu Eti membahas, kalau Aida itu membahas desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kalau Bu Eti tadi apa? Materi desain pembelajaran. Kan aja beda ya judulnya. Sekarang kita sharing nih. Pasti kan Akang Teteh sudah mengajar gitu ya. Meskipun kita tidak secara resmi membuat RPP gitu, kita harus nge-print RPP atau melakukan kepala sekolah, tapi secara tidak langsung kita pasti membuat perencanaan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan peserta didik kita. Nah, aku pengen sharing nih. Sharingnya apa ya? Berbagi. Iya, sharingnya tentang apa gitu? Tentang ini, tentang pengalaman di sekolah. Oh iya, oke. Yang paling ini yang paling tidak terlupakan ya? Iya. Aku dengar dari si Ijo. Siapa Si Ijo mana ini ya si Ijo? Si Ijo siapa banget? Aku pengen bertanya. Aku pengalaman Jadi dong, cari pengalaman yang paling membuat kalian aku kayak terngiang-ngiang. Tentang? Ya apapun itu, apalagi sih ya apa sih kalau misalnya bebas tapi baiknya menyangkut tentang materi desain yang direncanakan oleh Kang Eka gitu. Ini kan ada Pak. Sharing pengalaman. Yuk bisa yuk. Belum nemu. Daun. Ya nggak apa-apa. Ayo. Si daun. Jahat sih. Ayo sharing tentang desain kompetensi atau kayak tujuan pembelajaran gitu selama mengajar, selama mendampingi murid gitu. Itu Tujuannya kan ya? Ya tujuannya. Iya. Kalau dari tujuan itu memang sudah dari kurikulumnya itu anak-anak itu diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Nah makanya saya mendampingi bahkan ya sedikitnya sharing-sharing sama anak-anak itu sambil diselingi setoran hafalan minimal satu harinya itu satu kaca. Maksud satu kaca itu satu halaman. Yang mampu, kalau yang enggak dikasih minimalnya itu setengah halaman. Nah dari situ apa sih tujuan pembelajaran yang hendak Kang Rehan capai untuk peserta didik? Apa sih tujuan dari situ? Kalau tujuannya ya, mengapalkan satu kaca itu? Kalau tujuannya ya, kan sekolah itu 3 tahun ya. 10, 11, 12. Kalau dari 1 tahun anak, maksudnya kan karena saya juga baru turun gitu, baru ikut turun. Kalau dari 1 tahun anak bisa ngafalin 10 juz, mudah-mudahan dari selama mereka sekolah di SMK itu, mereka bisa menghafalin semuanya itu. Masya Allah, untuk lagi. Aku pengen dengerin sharingnya selama mengajar les ini apa sih gitu yang bisa di-sharekan kita gitu terkait tujuan pembelajaran atau kompetensi yang sudah dibahas. Namanya kayak apa tujuan apa pencapaian? Iya pencapaian. Saya satu anak deh boleh yang paling berkesan gitu. Jadi sebenarnya mah saya kan ngajar les ngaji gitu kan. Jadi yang pengen dicapai itu ya anaknya lancar membaca Al-Quran. Cuman kan sebelum masuk ke Al-Quran itu kan ada banyak metode, bisa pakai ikro, tilawati gitu, atau mungkin pakai demaji gitu. Nah tapi itu sebenarnya tuh banyak metode yang lebih enak, cuman kadang kan bukan dari sayanya gitu. Jadi dari orang tuanya yang maunya tuh misalkan kalau anaknya maunya pakai ikro aja gitu. Jadinya kalau ikro kan agak lambat gitu kan, kayak gitu. Jadi terus juga pengennya saya kan lancar gitu, tapi kebanyakan tuh anak tuh pertemuannya seminggu cuma sekali gitu. Sedangkan ngaji itu kan harus konsisten, terus harus diawasi, dibimbing gitu. Nah gimana caranya biar mereka konsisten kalau pertemuannya cuma sekali kayak gitu.
Jadi tujuan yang dicapai itu sebenarnya agak lumayan sulit, apalagi kalau anak-anaknya itu lumayan bader. Semua tantangan ya teh, ketika mengaji cuma seminggu sekali Iya gitu. Terus kadang misalkan saya teh udah ngasih jadwal kayak minimal sehari itu baca 2 baris gitu. Tapi itu dari orang tuanya tuh nggak mau gitu. Karena anaknya udah capek seharian sekolah gitu. Tapi orang tuanya tuh menyerahkan saya pengen pokoknya teh ngajinya pengen bagusnya, terus pengen hafal surat-surat ini. Jadi sulit gitu. Ada tuntutan, ada jeda ya, maksudnya ada cut gitu di situ. Ada pagar gitu untuk tidak memforsir. Beberapa tuh mereka tuh bisa menyesuaikan diri gitu. Meskipun ada saya tuh punya satu anak yang dia tuh termasuk mungkin ABK gitu ya. Dia tuh yang bikin saya takut tuh dia tuh belum bisa baca Al-Quran, dia ikronya tuh baru di ikro 4. Tapi maminya tuh minta anaknya tuh ngafalin surat An-Naba gitu. Kan saya bingung ya ini gimana gitu bacanya gitu. Anaknya nggak bisa baca. Jadi pakai sistem talaki. Nah, Masya Allahnya tuh dibacain beberapa kali cepet hafal gitu, dan alhamdulillah sekarang tuh udah hafal beberapa surat di juz 30. Comebacknya to the green. pengen nanya ini pengalamannya kemarin abis isi seminar Dumaji di Bali gimana sih? Iya. Kita menjawab pelajarannya pasti ada kompetensi atau yang dirancang, harus sharing dong gitu. Ya, baik. Terima kasih Aida. Salah satu perencanaan yang sekarang lagi digarap ini juga merupakan bagian dari part time ya, jadi kerjaan sampingan, gabung di Yayasan Demam Ngaji Indonesia, yang mana Yayasan Demam Ngaji Indonesia ini punya misi besar, yaitu pembebasan buta huruf Quran Indonesia. Nah, karena metode ini diluncurkan baru-baru ketika COVID. Jadi ketika COVID itu semua pengajian, semua aktivitas sarana belajar mengajar itu terhentikan. Akhirnya namanya Ustaz Abdul Robani, beliau menciptakan sebuah metode yang memang simpel, praktis dengan menggunakan pendekatan kisah. Jadi setiap huruf hijaiyah yang 28 hijaiyah itu digambar menjadi sebuah ilustrasi cerita. Tokoh utamanya Demaji itu. Demaji itu singkatan Demam Ngaji gitu. Nah, salah satu strategi kami ya untuk menyebarkan Indonesia melek Quran ini atau Indonesia terbebas dari buta huruf Quran, itu salah satu strateginya adalah dengan membentuk chapter-chapter di masing-masing wilayah di Indonesia. Yang baru terbentuk itu di 3 wilayah, Bali, Jawa Barat, sama di Jawa Tengah. Dan itu pun masih dalam tahap startup gitu. Seperti itu sih kalau untuk strateginya. Yang jelas metode ini dikhususkan untuk 72% penduduk Indonesia yang masih belum bisa membaca Quran. Itu menurut riset dari Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan bahwasanya 70-72% penduduk Muslim itu buta huruf Quran. Ya, salah satu strateginya untuk membahas itu ya, menciptakan metode. Oke, percepatan metode ya. Desainnya cerita. Ayo. Ke Putri lagi. Ring yang paling belakang. Aku tahu Debila itu belajar di SD ya? Iya. TK. Apa yang tahu banget gimana sih? Itu jam pelajaran yang tantangannya juga. Iya. Kompetensinya kayak gitu deh. Tapi TK Asik tuh pemandangan Kamu luar. masih banyak banget tantangannya loh. Bisa sharing ya teh? Iya. Bismillah.
cerita. Awal-awal ngajar di TK itu ya sangat masya Allah gitu. Iya, karena kan ngajar anak kecil yang mungkin mereka ini yang super aktif, yang sangat-sangat aktif. Terus pernah tahun kemarin pencapaian kita itu biasanya kan kalau pagi itu baca dan ikro. Pencapaiannya itu ikronya tuh harus sampai bisa Al-Quran. Cuman tahun kemarin itu karena apa ya, belum tercapai gitu. Jadi apa namanya? Jadi bingung. Kira-kira apa sih yang membuat belum tercapai? Bisa tantangannya kan? Apa sih yang setelah evaluasi kan pasti kelihatan gitu apa yang penyebabnya. Nah ya tahun kemarin itu penyebabnya tuh karena ada anak yang susah untuk, jadi setiap pagi itu susah untuk kayak kita tuh harus ngajak anak itu tuh baca tuh mereka itu susah gitu. Jadi kayak mau gak mau gitu, mudah. Terus ngajar anak TK itu ya sangat masya Allah gitu ya, harus lemah lembut juga. Boleh teriak gitu ya. Kali sudah ada maksudnya aspek keibuannya. Teriak gitu. Harus kita juga harus sabar banget gitu ngadepin mereka ini. Terus sekarang tuh kita sama ngajar ini jadi pendamping kelas 1 SD karena mereka ini tuh belum bisa mengikuti pelajaran seperti siswa-siswa yang lainnya. Ada 2 anak disebut ADK. Jadi kita itu belum bisa menerapkan pelajaran yang ada di sekolah gitu. Jadi yang diterapkan kepada mereka itu dengan metode yang metode pembelajaran motorik. Jadi apa namanya itu? Lebih ke iya motorik kasar ya. Iya motorik kasar kayak melukis juga gitu ya. Dalam melukis juga mereka itu harus benar-benar kita itu harus dikejar-kejar dulu gitu, harus mau ditarik-tarik dulu gitu agar mereka tuh mau gitu. Tapi kalau misalkan udah pegang lukisannya udah mereka tertarik pasti fokus gitu. Baik, oke, tepuk tangan untuk Tasila. Ya. Sudah. Dari Bu Eti ada mau tambahan dari Bu Eti? Dari yang sharing tadi? Nurul? Kalem, sudah menunggu kalem sudah menunggu. Sudah menyusun kalimat di sini. Apa gitu Ibu? Iya. Apa Pak Nur? Guys, di mana guys? Nora. Oh ini tadi kan kita bahasnya ada di sini di sekolah, les. Nah ini bisa. Oke, Fitri. Saja kita hari ini. Nora. Sok sambil yang semangat biar semangat. Iya, Nora semangat. Sharing tentang ya itu apa tujuan pembelajaran pencapaian di pesantren. Kalau di pesantren karena pesantren tahfiz, jadi kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan. Emang ada belajarnya juga, tapi tidak sebanyak jam-jam Al-Qur'annya gitu. Tujuannya berarti tadi yang disampaikan kan apa kayak idealisme sama visi misi lembaga ya, berarti lebih fokus pada Al-Quran gitu ya, karena visi misinya Qurani. Terus ada targetan juga kan, saatnya tuh minimalnya 1 halaman, tapi namanya santri gitu. Ada yang kadang moodnya tidak baik gitu,
Jadi mereka kadang nge-stop juga setengah halaman. Terus kalau sekarang karena apa sih, banyak santri yang masih baru gitu, jadi sekarang tuh targetnya dikurangin. Jadi yang tadi 1 halaman sekarang jadinya semampu santri itu. Seharinya bisa 3 baris atau 5 baris, pokoknya minimalnya 3 baris. Yang penting konsisten menyetorkan hafal sehari. Tepuk tangan untuk ustazah kita satu ini. Kulik. Thank you dia. Panggilkan Bapak bisa. Jadi ke depan nih. Lu Pak, salam. Penting dedek Ada apa sih sekarang? Sebagai guru apa nih? Guru geografi. Oh, Pasti mantap. Ada pembelajaran dia ada salah kompetensinya teman-teman. Tentang alam ini. Silakan boleh dijelaskan Abang. Nanti. Ya kalau mengenai tentang pengajaran saya geografi kan kalau di anak SD umum sekarang kan IPS. Tapi dalam kalau di sana itu ya disebutnya geografi. Ya metode yang saya sampaikan selain dari materi juga memperlihatkan fakta-fakta yang membahas di geografi, misalnya tentang tempat sejarah gitu kan. Nah saya menampilkan visualnya gitu. Gini loh tempat sejarah itu seperti ini, fasilitas yang ada di tempat sejarah itu seperti ini gitu. Nah tantangannya bagi saya itu bagaimana caranya agar apa yang saya sampaikan tentang materi geografi ini bisa tersampaikan, bisa dimengerti oleh peserta didik anak SD gitu. Karena kan ini pembahasannya kalau bagi saya itu anak SD yang kelas 4, 5, 6 gitu ya, cuman kelas 3 juga sudah mulai mempelajari apa itu daratan, apa itu lautan, karakteristiknya bagaimana gitu kan. Nah itu tantangan bagi saya gitu. Mungkin itu aja. Oke, tepuk tangan. Yang di depan mau nggak? Yang di depan. Kang Salman sebagai seorang guru pendamping anak berkebutuhan khusus, apa sih tantangan sharingnya, terus calon kompetensinya atau tujuan pembelajarannya, silakan boleh di share. Ya. Ini saya itu di sekolah dasar itu mendampingi anak berkebutuhan khusus, khususnya kalau yang saya dampingi sekarang adalah anak autis. Nah untuk anak autis itu tidak bisa mengikuti pelajaran reguler, meskipun pembelajaran di satu tempat dengan anak reguler di sekolah inklusi ini. Nah dengan itu saya sebagai guru pendamping membuat penyederhanaan untuk materi-materi yang akan disampaikan. Tapi bedanya dengan anak reguler, anak yang berkebutuhan khusus ini, meskipun kita sudah membuat materi sebagus apapun, kalau dia di hari itu nggak bisa belajar, nggak bisa dipaksa seperti anak reguler gitu ya. Jadi kalau misalkan saat hari itu dia datang ke sekolah dengan mata berkaca-kaca gitu, udah sampai siang itu fokusnya main tadi untuk mengembalikan mood dia, baru setelah itu belajar sebentar harus pulang. Jadi nggak bisa ditarget harus bisa ini nggak bisa, karena kondisi mentalnya sangat mempengaruhi proses pembelajaran gitu. Nah apalagi ada 2 orang lagi yang belum bersuara, mau Langsung aja yang paling dekat dari aku tuh berarti nggak jaga Bu. Iya. Iya. Ini menyambung pernyataan Kang Salman tadi dari autis. Pernah nonton film Temple Grandin nggak? Belum. Nah itu tentang anak autis. Judulnya kemarin yang pernah sekolah kita di Pusara itu review filmnya Temple Grandin. Itu tentang seorang anak autis ya, yang dilahirkan autis, tapi dia berhasil menjadi seorang profesor di Amerika dan menjadi guru besar khusus untuk mendidik anak-anak autis.
autis. Jadi dia jadi gurunya gitu ya. Jadi lucu filmnya gitu kan, karena Temple Grant itu dilahirkan dari seorang anak autis ya kan, karena memang punya kelainan-kelainan kan. Kalau autis itu yang pertama itu keterlambatan dalam bersosial. Ya. Jadi sesuatu hal yang membuat dia kata kita mah biasa-biasa aja. Tapi kalau bagi anak autis itu sangat menakutkan, menyeramkan, sangat pokoknya ini aja gitu. Kan dibilang gitu ya sih, Temple Grant gitu. Kan ketika turun dari pesawat, udaranya itu panas, itu marah-marah, itu marah besar gitu. Beda cuaca itu panas gitu. Karena kata kita mah orang normal ya biasa aja gitu ya. Tapi kata orang autis itu sudah seperti itu. Terus dia itu sangat dingin. Artinya dingin itu kepada siapapun, gitu. Kepada orang yang paling penting dalam hidupnya pun seperti itu. Kepada ibunya dia tidak pernah memeluk karena menakutkan gitu. Kan kita mau kan. Terus ketika dia ada berita kematian ya, guru yang dia cintai, yang cocok dengan dia itu meninggal. Kalau kita kan bersedihnya, orang yang sangat berarti bagi hidup kita, dia mah biasa-biasa aja. Gitu. Seperti itulah orang autis. Kalau lihat filmnya lucu banget, lucu, sedih, terus terharu gitulah. Nah jadi autis ternyata, jadi ibunya itu luar biasa gitu. Luar biasa yang betul-betul ya seorang akademisi gitu ya, dari Universitas Harvard, yang betul-betul gigih memperjuangkan anaknya supaya anak itu bisa mendapatkan hak untuk belajar. Jadi si ibunya tidak mengharapkan anaknya itu jadi suatu hal yang luar biasa, hanya ingin mendapatkan anaknya punya hak untuk belajar aja gitu. Ternyata luar biasa ya. Diperjuangkan oleh ibunya karena tidak semua sekolah bisa menerima dia gitu ya, karena memang karakternya seperti itu. Beberapa kali dia ditolak oleh beberapa sekolah. Yang sekolah terakhir itu yang keempat, Bu. Ada gurunya yang betul-betul cocok dan memahami keadaan tentang Temple Grant itu. Namanya siapa lupa lagi. Ternyata cocok gitu. Nah selain itu jadi belajarnya itu tidak begini gitu. Tidak di papan tulis belajar definisi ini apa nggak begitu. Apalagi pelajaran yang bersifatnya bahasa ya. Bagi dia itu sangat merupakan suatu omong kosong, Bu. Kalau belajar menjenuhkan gitu. Nah, orang autis itu dia sangat tertarik yang bersifatnya visual, untuk melihat praktek gitu. Kayak praktek bikin karya apa gitu ya, membuat pesawat, itu sangat tertarik. Dan ketika ada pengajaran seperti itu, dia paling hebat gitu karyanya. Sampai dia tuh lulus S1, S2, dia langsung kerja di lapangan di peternakan sapi gitu. Terus itu satu lagi bagi orang autis itu kan dia itu secara mentalnya itu mudah panik ya. Nah uniknya dia itu paniknya itu dengan dia menjepitkan ke alat penjepit penenang sapi. Penenang sapi, jadi dia tuh rasanya mah seperti pelukan ibu katanya. Itu teh. Keunikannya orang autis. Merasa nyamannya di situ. Gitu. Sampai dia itu kan mudah panik, dia berada di di mes gitu ya. Kan nggak ada alat penjepit sapi itu, dia bikin sendiri dengan alat seadanya gitu. Tapi dosennya salah pengertian. Jadi dikiranya itu penyimpangan seksual. Dimarahilah sama dosennya, padahal bukan. Gitu. Hanya sebatas ingin menenangkan diri. Gitu. Dia nyaman dengan itu. Iya gitu. Baik, tepuk tangan untuk masih ada ternyata masih ada. Ya, nah, sampai dia berhasil gelar dokter dan profesor gitu ya. Dan di Amerika setelah, itu. Ya, Los Alamos kalau nggak salah. Setelah itu penyakit autisnya ya sembuh gitu, karena dengan jangka waktu yang panjang dan terus diterapi gitu ya. Dan dia juga menerapi orang lain dan akhirnya bisa sembuh autisnya. Jadi profesornya orang-orang autis gitu. Boy kan Temple Grant.
Ya dan nanti dikirim linknya. Lihat di bawah ini ya. Lihat di bawah ini gitu. Baik, oke. Baik. Tinggal 2 orang lagi ya. Next lah, next. Next pertemuan, next meeting. Oke, terima kasih Teh Aida sudah memimpin, memandu sharing dari teman-teman semua. Sharing cantik. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.